Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang masih Engkau berikan hingga saat ini. Semoga hamba tidak pernah lupa untuk senantiasa mensyukurinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar kalian? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga saudara-saudaraku dalam keadaan iman dan Islam. Saudara-saudaraku, perbuatan baik adalah tindakan yang dilakukan dengan niat baik untuk memberikan manfaat atau kebaikan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan. Ini bisa berupa tindakan sederhana seperti membantu seseorang yang sedang kesulitan, menyumbangkan barang-barang yang tidak terpakai kepada yang membutuhkan, atau bahkan memberikan senyuman kepada orang asing di jalan. Tindakan-tindakan ini memperlihatkan kebaikan batin seseorang serta empati terhadap sesama manusia. Perbuatan baik bukan hanya meningkatkan kualitas hidup orang yang menerima bantuan, tapi juga dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan yang serupa, menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan peduli. Meski demikian, perbuatan baik harus dilakukan dengan kesadaran akan dampaknya dan tanpa motif tersembunyi. Kadang, tindakan yang tampak baik pada awalnya dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan jika tidak dipikirkan secara matang. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks dan situasi secara menyeluruh sebelum melakukan perbuatan baik. Selain itu, konsistensi dalam berbuat baik juga penting untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam masyarakat. Dengan melakukan perbuatan baik secara konsisten dan berkelanjutan, kita dapat membantu membangun dunia yang lebih baik bagi semua orang. Perbuatan baik bisa saja putus keberkahannya karena satu hal. Satu hal tersebut yaitu jika melakukan perbuatan baik tanpa mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus nilai keberkahan dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan isinya atas dasar kasih sayang. Diutusnya Rasulullah SAW dengan agama Islam, dan sudah sepatutnya kaum muslim saling peduli dengan indahnya berbagi kebaikan. Kasih sayang akan dirasakan kepada kita semua. Dengan bekal akal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, sebenarnya manusia bisa memahami itu semua. Namun, jika nafsu yang lebih dominan pada seseorang manusia, fungsi akal akan tertutup. Hidup selalu mementingkan diri sendiri merupakan bagian dari ketamakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi semesta alam telah mencontohkan kepedulian, baik muslim maupun non-muslim. Di mata beliau sama saja. Sesama makhluk, hidup harus hidup saling peduli dan berbagi. Rasulullah SAW menegaskan hal ini dengan sabdanya, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Apa yang telah beliau lakukan
tentu sebaiknya juga dilakukan oleh umatnya. Berbagi tidaklah harus dengan harta, namun sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Indahnya kebersamaan dan saling berbagi merupakan satu langkah untuk mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, agama Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk hidup pelit. Sebaliknya, Islam mengajarkan untuk hidup penuh kepedulian. Bahkan untuk berbagi tidak harus menunggu kaya, karena berbagi adalah murni kesadaran diri dan ketulusan hati. Suatu ketika, Rasulullah SAW bersabda, "Berinfaklah wahai Bilal, janganlah takut hartamu itu berkurang karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki arsy yang maha mencukupi." Saudara-saudaraku, Nabi Muhammad SAW memberi semangat kepada Bilal bin Rabah untuk mengeluarkan hartanya. Padahal, sebagaimana diketahui, sahabat satu ini hidupnya sederhana, bahkan cenderung kekurangan ketika awal dimerdekakan. Hal ini mencerminkan pentingnya berbagi dalam agama Islam. Dengannya, seorang muslim bisa memiliki tabungan akhirat. Di samping itu, hidup di dunia akan semakin berkah dan tenang. Berkenaan dengan berbagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaklumkan makhluknya untuk melakukannya. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 7 yang artinya, "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar." Mampu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah kebahagiaan bagi seorang muslim. Imanan menjadi rindu akan ridhonya sebagai tujuan hidup. Terlebih, adanya hadis keindahan berbagi semakin memberi motivasi tersendiri. Seorang muslim akan berusaha meraih ridho dan keberkahan hidup dengan terus peduli. Saudara-saudaraku, setiap muslim yang tulus ikhlas melakukan amalan telah Allah janjikan dengan kabar gembira. Berikut adalah beberapa kabar yang Allah janjikan untuk para dermawan. Yang pertama, didoakan malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu taat. Dengan ketaatan tersebut, tentu kedudukannya dekat pada penciptanya. Dan orang yang peduli terhadap sesamanya dengan berbagi mendapatkan doa kebaikan dari malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun dua malaikat kepadanya, yang salah satunya berkata, 'Ya Allah, berilah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya.' Sedangkan yang satunya lagi berkata, 'Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya.' Yang kedua, meluaskan pintu rezeki. Berbagi merupakan salah satu langkah untuk membuka pintu rezeki. Bahkan, seseorang yang kesulitan dalam ekonomi mengeluarkan sebagian hartanya untuk sesama menjadi solusi, Allah Subhanahu wa Ta'ala
berfirman dalam surat At-Talaq ayat 7 yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang diberikan kepadanya. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Yang ketiga, pahala berlipat. Seseorang yang mengeluarkan hartanya untuk sesama juga dijamin akan diberikan pahala berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat disimpulkan bahwa hal ini adalah sebuah perdagangan terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir ada 100 biji. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Yang keempat, mendapatkan keberkahan. Keberkahan adalah kunci hidup tenang dan berkecukupan. Salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan hidup di dunia adalah dengan berbagi, baik melakukannya di kala lapang maupun di kala sempit. Nabi Muhammad SAW bersabda, infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya atau menyimpan tanpa mau sedekah. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan keberkahan rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah Subhanahu wa taala untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Yang kelima, menguatkan persaudaraan. Kaum muslim satu adalah saudara bagi muslim lainnya. Dengan berbuat kebaikan kepada sesama, tentu akan mendatangkan pula. Terlebih, jika seseorang senang berbagi kepada saudaranya, ikatan persaudaraan akan semakin kuat. Untuk menumbuhkan cinta antar sesama, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk saling berbagi hadiah. Saudara-saudaraku, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala menulis itu di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 lipat hingga perlipatan yang banyak. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala sepadan dengan orang yang melakukannya. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Saudara-saudaraku, barang siapa yang telah mengerjakan satu kebaikan, maka dicatat baginya, yakni jika ia bertekad melakukan satu kebaikan, maka catatlah untuknya satu kebaikan.
Jika ia melakukan kebaikan tersebut, maka catatlah baginya 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Saudara-saudaraku, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, dan memotivasi untuk kita selalu berbagi dalam kebaikan. Terima kasih kepada kalian yang mensupport video ini. Syukron.